Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kalamullah, pembahasan tentang Al-Quran, begitu pula ilmunya. Ini adalah video pertama untuk materi ilmu tafsir pada semester kedua kali ini, dimulai dari pembahasan tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi. Harapan demi harapan adalah yang terbaik untuk semester kali ini, sehingga bisa berada di garis finish terbaik ketika di ujian nanti. Tentunya bukan hanya nilai. Yang diharapkan adalah keberkahan dari ilmu itu sendiri dan menempelnya, melekatnya ilmu Al-Quran ini di diri kita masing-masing. Dan jangan lupa, para ulama mengatakan bahwasanya qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Tulislah sebagaimana kita bisa menulis tentang catatan-catatan kecil ataupun tentang kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa kita lebih memahaminya dari apa-apa yang telah disampaikan di dalam video. Maka dari itu penting untuk kita mencatat, walaupun catatan itu kita tidak akan gunakan setelah ini, tapi tujuannya adalah qayyidul ilma, adalah untuk hanya sekedar mengikat. Karena ketika kita menulis, maka kita fokusnya lebih daripada orang yang hanya mendengarkan. Seperti itu. Kita harus fokus mendengarkan, dan kita juga harus fokus menulis dengan apa-apa yang kita pahami. Seperti itu. Maka dari itu saya akan memulai pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur huwallazi ya'tamidu ala sahihil manqul allati dzakarat sabiqan fi syurutil mufassir. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang bersandar kepada nakal-nakal yang sahih, periwayatan-periwayatan yang sahih. Manqul di sini maksudnya ada Al-Qur'an, As-Sunnah sebagai masdar utama, sebagai sumber utama yang sahih, yang mana marotibnya atau tingkatan-tingkatannya zakarat sabiqon, sudah dijelaskan pada video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, fi syurutil mufassir, di dalam bab asyurut mufassir. Mina tafsiril Qur'an bil Qur'an, dimulai dari tafsir Qur'an bil Qur'an au bis sunnah. Nah, kemudian dari as-sunnah. Kenapa? Li'annaha ja'at mubayyinah li kitabillah, karena sunnah itu datang untuk menjelaskan kitabillah, Al-Qur'an. Au bima ruya anis sahabah, atau periwayatan-periwayatan ya sesuai yang berdasar dari Al-Quran ataupun As-Sunnah mengenai tafsir-tafsir Al-Quran itu sendiri yang datang dari sahabat. Kenapa? Li'annahum a'lamun nasa bi kitabillah, karena mereka yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, a'lam, paling paham tentang Al-Quran. Au bima qalahu kibarut tabi'in, atau periwayatan-periwayatan, penafsiran-penafsiran dari kibar tabi'in, dari para pembesar-pembesar tabi'in, atau di sini maksudnya adalah
ya senior tabi'in lah yang paling dekat sama sahabat, seperti itu. Li'annahum talaqqu dzalika ghaliban anis sahabah, karena mereka itu bertalaki, menimba ilmu langsung dari para sahabat. Wa hadzal maslak yatawakhal athar al-waridah fi ma'nal ayah fayadhkuruha. Dan orang-orang yang menempuh metodologi ini atau cara ini, yaitu tadi cara tafsir bi ma'tsur ini, hendaknya harus terlebih dahulu mengumpulkan asar-asar atau periwayatan-periwayatan yang ada dalam menjelaskan suatu fi ma'nal ayat, dalam menjelaskan suatu makna ayat. Fayadhkuruha, kemudian baru mereka menyebutkannya, kemudian baru mereka menjelaskannya, seperti itu. Wala yajtahid fi bayani makna min ghairi asl. Dan tidak boleh berijtihad dalam menjelaskan suatu makna ayat tanpa ada dasarnya, seperti itu. Hanya mengikuti pemikirannya saja, tidak boleh, tidak dibenarkan ketika seseorang memaknai suatu ayat, ketika ingin menggunakan metodologi at-tafsir bil ma'tsur. Kemudian wa tawaqqafu amma la ta'ila tahtahu wa la fa'idata fi ma'rifatihi. Dan yatawaqqaf, maksud yatawaqqaf di sini itu bukan berhenti ya, maksudnya adalah menjauhi amma la ta'ila tahtahu wa la fa'idata, sama aja menjauhi apa-apa yang tidak berguna sama sekali untuk diketahui. Malam yarid fihi naqlu sahih. Nah, apa-apa yang belum ada atau tidak ada, sama sekali tidak ada periwayatan yang sahihnya, seperti itu. Terus ini Ibnu Taimiyah berkata, qala Ibnu Taimiyah, yajib ayya'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an. Bahwasanya Ibnu Taimiyah berkata, wajib untuk mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya makna-makna Al-Qur'an, semua makna-makna Al-Qur'an. Kama bayyana lahum alfadhuhu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaz Al-Qur'an itu sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri sudah ada perintah untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang sekitarnya. Qala ta'ala, Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ya tanawalu hadza, yang berkaitan dengan ini, wa qad qala Abu Abdurrahman berkata, haddatsana alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an. Orang-orang yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kami bercerita ka Utsman ibni Affan wa Abdullah ibni Mas'ud wa ghairuhuma. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, mereka ini berkata atau bercerita, annahum, bahwasanya mereka kanu dulu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyru ayat lam yatazawazuha, ketika mereka belajar
Al-Quran 10 ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak langsung melanjutkannya. Hatta ya'lamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka mengetahui ilmu yang terkandung di dalamnya dan bagaimana cara pengamalannya dan mengamalkannya. Seperti itu. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Mereka berkata, kami dulu belajar Al-Quran sekaligus dengan ilmu dan pengamalannya. Walihadza kanu yabquna muddata fi hifdzis surah. Maka dari itu mereka dahulu memerlukan waktu yang sangat lama, yang cukup lama untuk menghafal sebuah surat. Qala Anas, maka dari itu nih, karena menghafal satu surat saja lama selama itu, karena mereka butuh tahu tentang ilmunya itu harus seperti apa. Tidak hanya menghafal dan bagaimana cara mengamalkannya, bahkan mengamalkan ayat itu sendiri. Maka dari itu di sini disebutkan butuh waktu yang cukup lama. Nah, Anas berkata, kana rajul idza qara al-Baqarah wa ala Imran jadda fina. Dulu ketika seseorang atau ketika ada seseorang telah menyelesaikan bacaannya dari surat Al-Baqarah sampai surat Ali Imran dan surat Ali Imran, jadda fina. Mereka ini, orang-orang tersebut mulia di hadapan kami. Masya Allah. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Wa aqama Ibnu Umar hifdzal Baqarah 8 sinin. Nah, bahkan Ibnu Umar menghafalkan surat Al-Baqarah ini 8 tahun lamanya. Akhrajahu Malik fi kitabihi Al-Muwatta. Nah, itu ada di kitab Al-Muwatta. Wa dzalika anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatih. Bahwasanya kitab ini diturunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan-keberkahan di dalamnya, agar kamu mentadabburi, merenungi apa-apa yang ada di dalamnya, merenungi ayat-ayatnya. Wa qala afalat yatadabbarunal Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an itu sendiri ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang afala yatadabbarunal Qur'an. Seperti itu, menjelaskan tentang pentingnya tadabbur Al-Qur'an. Wat tadabburil kalam biduni fahmil ma'anihi la yumkin. Dan mentadabbur suatu ayat, suatu kalamullah bidunil fahmi, tanpa memahami makna-maknanya, la yumkin, mustahil. Wa aidan fal adah tamna. Nah, dan juga secara kebiasaan itu juga hal yang tidak mungkin. Seperti ayyaqra'a qaumun kitaban, ketika seorang atau sekelompok kaum membaca suatu kitab, fi fanni minal ilmi, di dalam suatu ilmu, katibbi wal hisab, seperti buku-buku tentang kedokteran dan
matematika, wala yastashir hawihi. Maksudnya adalah tanpa dia mencari pengetahuan terlebih dahulu, tanpa dia mencari penjelasan. Nah, untuk apa seseorang membaca buku tanpa mencari penjelasan terlebih dahulu, dan mustahil untuk dirinya paham tentang buku tersebut. Nah, fakaifa bikalamillahil ladzi huwa ismatahum. Nah, apalagi terhadap Al-Qur'an, yang mana hal itu adalah, Al-Qur'an itu adalah pelindung bagi mereka, pelindung bagi kita semua. Wabihi najatahum wa sa'adatahum wa qiyamudinihim wa dunyahum. Dan dengan Al-Qur'an itulah mereka memiliki kunci keselamatan dan kunci kebahagiaan, dan untuk menegakkan agamanya dan mendapatkan dunianya. Nah, seperti itu. Nah, di sini di bawah juga dijelaskan tentang wa minat tabi'in man akhadha tafsir kulluhu anis sahabah, dan beberapa tabi'in bahkan ada yang mengambil tafsir itu semuanya yang dia ketahui itu dari sahabat langsung. Nah, seperti yang dikatakan Mujahid, yang mana kita telah membahasnya, bahwasanya pembahasan tentang tafsir bil ma'sur ini adalah pembahasan tentang tafsir-tafsir yang berdasar, yang memiliki riwayat-riwayat yang pasti, sahih, bukan periwayatan-periwayatan yang berdasar akan diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, dan saya harap untuk ikhtilafu fihi, pembahasan tentang ikhtilaf yang terjadi seputar tafsir bil ma'sur itu hendaknya dibaca sendiri. Ketika saya berbicara dibaca sendiri bukan berarti ini tidak penting, ini penting. Akan tetapi saya mengajarkan untuk mampu membaca dan mengartikan setidaknya. Maka dari itu ini termasuk tugas untuk antum, dan semoga di video selanjutnya kita masih bisa membahas tentang ilmu-ilmu Quran. Itu saja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.